Pada tanggal 23 Mei 1934, 6 polisi diam-diam bersembunyi di balik semak-semak. Mereka tak bersuara, mata mereka fokus menatap kendaraan yang melintas di jalan. Tiba-tiba, muncul sebuah mobil sedan Ford berwarna coklat kekuningan. Di kursi pengemudi ada seorang pria muda yang menjepit rokok di jarinya, dan di sampingnya duduk seorang wanita. Keduanya tak lain adalah Clyde Barrow dan Bonnie Parker, sepasang perampok paling brutal di Amerika. Dan saat itulah, polisi yang bersembunyi di pinggir jalan tiba-tiba menyerbu keluar dan menembakkan lebih dari 150 peluru ke arah keduanya. Ketika asap tembakan mereda, sepasang kekasih di dalam mobil itu sudah tak bernyawa lagi. Tapi, apa sih sebenarnya yang sudah mereka lakukan sampai polisi bisa marah besar begitu? Kenapa seorang pelayan berusia 19 tahun bisa jadi buronan nomor 1 Amerika? Dan apa yang akhirnya mendorong mereka ke jurang kehancuran? Inilah kisah Bonnie dan Clyde, sepasang kekasih buronan paling bejat di Amerika yang namanya melegenda. Tahun 1930, di sebuah pabrik di Dallas, tempat asap tebal bercampur dengan debu yang berterbangan dari permainan anak-anak, disitulah Bonnie Parker tumbuh besar. Di usianya yang ke-19, ia punya mata yang tajam dan jiwa yang bergejolak. Kecerdasannya jauh melampaui lingkungan sekitarnya, dan ia tak sudi seumur hidup hanya jadi pelayan. Tapi, mimpi saja tak bisa mengenyangkan perut. Di tengah meluasnya depresi besar dan dunia yang diambang kehancuran, bahkan gadis kalem pun sadar bahwa Charma bisa jadi modal untuk bertahan hidup. Bonnie kemudian menikah dengan seorang preman lokal bernama Roy Thornton. Roy menato tulisan Roy and Bonnie di atas lutut kanannya dan memberinya beberapa tahun kehidupan yang penuh kekacauan. Saat Roy dipenjara, Bonnie memilih untuk tidak bercerai, tapi ia juga tidak mau terus menunggu. Kemudian, di sebuah pesta teman, Bonnie bertemu dengan Clyde. Mereka langsung cinta pada pandangan pertama dan tak lama kemudian menjalin hubungan yang sangat dekat, selalu berdua kemana-mana. Sayangnya hubungan ini tidak berlangsung lama. Clyde ditangkap polisi karena pencurian dan dikirim ke penjara pertanian Eastham di wilayah timur. Penjara pertanian Eastham bukan penjara biasa. Di sini diterapkan sistem kerja paksa rantai narapidana, dan penjaga penjara terbiasa menembak dulu baru bertanya. Para narapidana harus bekerja di bawah terik matahari setiap hari untuk bertani, dan sedikit saja lambat, mereka akan dipukuli. Clyde berkali-kali diintimidasi, dipukuli, dan dipermalukan. Demi bertahan hidup, ia mengambil sebatang besi dan menghancurkan tengkorak orang yang merundungnya. Saat keluar 2 tahun kemudian, Clyde bukan lagi pemuda yang ceroboh. Di hatinya, yang tersisa hanyalah api dendam. Setiap sel tubuhnya membenci sistem penjara Texas. Kebencian ini menjadi tujuan hidupnya. Pada tahun 1932, Clyde dan Bonnie memulai karir kriminal mereka. Dimulai dari kejahatan kecil, mereka merampok toko kelontong, pom bensin, hingga bank pedesaan. Setiap kali beraksi, mereka melakukannya dengan cepat. Mereka tak berniat jadi kaya raya, mereka hanya ingin bertahan hidup. Bonnie selama ini perlahan-lahan kecanduan sensasi ini. Baginya ini bukan tentang uang, tapi tentang pengalaman melancarkan kejahatan. Geng Barrow pun mulai terbentuk. Anggotanya termasuk kakak Clyde, Buck, istri Buck, dan sekelompok gelandang yang tak punya apa-apa lagi. Titik baliknya datang pada April 1933. Saat itu mereka berencana merampok sebuah toko kelontong, tapi terjadi kesalahan. Clyde menarik pelatuknya dan menembak mati pemilik toko di tempat. Ini adalah pembunuhan pertama Clyde. Sejak saat itu kekerasannya semakin menjadi-jadi. Geng Barrow bersama-sama melintasi batas-batas negara bagian, meningkatkan kejahatan kecil-kecilan menjadi serangkaian aksi kekerasan. Dalam waktu singkat, mereka membunuh banyak petugas polisi dan warga sipil. Pada tahun 1933, nama geng Barrow sudah terkenal kejam. Di sisi lain, depresi besar telah menghancurkan kepercayaan rakyat Amerika terhadap otoritas. Bank menyita rumah keluarga, polisi memaksakan perintah penggusuran. Hukum seolah-olah jadi lambang dari masa lalu yang hilang. Oleh karena itulah, ketika berita tentang sepasang kekasih muda yang merampok institusi-institusi ini menyebar, masyarakat langsung tertarik. Pada April 1933, geng Barrow bersembunyi di sebuah pondok batu kecil, berpura-pura menjadi penyewa biasa.
Tetangga melaporkan bahwa setiap malam terdengar suara mabuk-mabukan, tertawa, pertengkaran hebat dan juga suara tembakan yang menggema. Polisi setempat melakukan operasi penggerebekan. Mereka mengira hanya menggerebek sarang penjual minuman keras, namun justru terjebak dalam medan pertempuran. Saat petugas tiba, Clyde dan Buck langsung melepaskan tembakan. Peluru menembus dinding yang tipis. Dua petugas polisi pun sampai tergeletak tanpa sempat mencabut senjata. Bonnie dengan cepat menyalakan mobil yang sudah disiapkan untuk melarikan diri, sementara Clyde dan Buck menerobos keluar dari kekacauan. Dalam beberapa detik, geng itu sudah hilang tanpa jejak. Polisi menemukan 6 roll film yang belum dicuci, banyak senjata, dan draft puisi di dalam pondok kecil itu. Setelah foto-foto itu dicuci, rakyat Amerika melihat wajah asli Bonnie dan Clyde. Bonnie dengan rokok menjuntai di mulutnya, berdiri di atas spakbor mobil Ford curian dan pistol terselip di pinggangnya. Clyde tertawa sambil merangkul Bonnie. Foto-foto mereka menyebar seperti api liar di surat kabar besar, menjadikan mereka selebritas saat itu. Pada mentah tahun 1934, obsesi publik terhadap pasangan ini menjadi aib bagi aparat penegak hukum. Gubernur Texas dan Louisiana bertekad menangkap keduanya, apapun resikonya. Setelah 2 tahun melarikan diri, geng Barrow akhirnya hanya menyisakan 2 orang, yaitu Clyde Barrow dan Bonnie Parker. Mereka kelelahan, tapi masih mampu menghindari kejaran polisi, sampai kemunculan Frank Hammer. Hammer bukan penegak hukum biasa. Ia adalah mantan Texas Ranger yang pendiam dan punya tembakan yang sangat akurat. Sebenarnya ia sudah setengah pensiun, tapi dipanggil kembali oleh pemerintah negara bagian dengan satu misi, menangkap Bonnie and Clyde. Hammer sadar bahwa mengejar mereka dengan cara tradisional tidak akan berhasil. Hammer merubah strateginya. Ia mulai mempelajari jejak mereka, menandai setiap kemunculan, setiap perampokan, dan setiap tempat persembunyian mereka. Ia menemukan sebuah pola. Pasangan itu selalu berputar-putar antara Texas, Oklahoma, Louisiana, Missouri, dan Arkansas, seperti serigala yang selalu kembali ke wilayah yang dikenalnya. Kesetiaan Clyde kepada keluarganya dan obsesinya untuk tetap bertemu dengan keluarganya di Texas memberikan petunjuk kepada Hammer. Pada Januari 1934, keduanya mendalangi sebuah aksi kabur yang brutal dari penjara Eastham, menyelamatkan 5 narapidana dan membunuh seorang sipir. Hammer mengikuti jejak ini dan menemukan bahwa pasangan itu sangat dekat dengan keluarga Henry Methvin, salah satu narapidana yang mereka bebaskan. Di sela-sela kejahatan, mereka selalu mengunjungi rumah keluarga Methvin di Louisiana. Ini menjadi terobosan baginya. Memasuki musim semi, Hammer membentuk tim khusus beranggotakan 6 orang. Mereka adalah orang-orang yang berpengalaman, tenang, dan sangat sabar. Selama 3 bulan, mereka melacak setiap gerakan pasangan itu, memprediksi di mana mereka mungkin muncul. Hammer tahu Bonnie dan Clyde tidak akan pernah menyerah. Tidak ada pengadilan, hanya penyergapan yang bisa mengakhiri segalanya. Bulan Mei, ayah Henry Methvin membuat kesepakatan dengan pihak berwajib. Ia bersedia membantu memancing pasangan itu dengan imbalan pengampunan untuk putranya. Ia memberitahu polisi bahwa Bonnie dan Clyde berencana menggunakan jalan Highway 154 untuk pergi ke rumahnya, jalan yang terletak di pinggiran Bienville Parish, Louisiana. Tim Hammer bersembunyi di hutan dan semak-semak selama 3 hari, 3 malam. Penduduk sekitar yang lewat tidak menyadari apa-apa, hanya melihat beberapa mobil tersembunyi di luar jalan kerikil. Pada pagi hari 23 Mei 1934, saat fajar baru saja menyingsing, mereka akhirnya melihat mobil Ford itu melaju dari atas bukit. Clyde memegang kemudi, dan Bonnie sedang duduk di samping Clyde, meletakkan tangannya di bahu Clyde. Hammer mengangkat tangannya, memberi sinyal. 6 petugas polisi yang bersembunyi di balik hutan mengangkat senjata mereka. Lebih dari 150 peluru ditembakkan ke arah mobil. Clyde dianggap tewas di tempat. Bonnie menjerit sekali, lalu tak bersuara lagi. Selama 2 tahun masa pelarian, Bonnie dan Clyde secara total melakukan 13 kasus pembunuhan, sekitar 15 perampokan bank, dan mencuri lebih dari 50 mobil di 5 negara bagian. Dan di pagi yang damai di Louisiana itu, batas antara penjahat buronan dan ikon legenda lenyap bersama kematian mereka.